الصلاة سنة من التراويح ركعتين جابية رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat petualangan Islam. Berbagi takjil memang sudah menjadi tradisi yang tak bisa dipisahkan dari bulan Ramadan di Indonesia. Banyak tempat di tanah air ini yang dengan sukarela menyediakan takjil untuk berbuka puasa. Tidak hanya di masjid, tetapi juga di jalan-jalan yang ramai, berbagi takjil sudah menjadi pemandangan yang sangat biasa dan menyentuh hati. Salah satu tempat yang sangat identik dengan kegiatan berbagi takjil adalah masjid. Masjid tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, terutama selama bulan Ramadan. Banyak masjid yang rutin menyediakan takjil untuk orang-orang yang berpuasa, baik itu di lingkungan masjid itu sendiri maupun bagi masyarakat yang melintas. Kegiatan ini sangat membantu mereka yang mungkin tidak sempat menyiapkan makanan untuk berbuka puasa, atau bagi mereka yang berada dalam perjalanan pulang ke rumah. Di beberapa masjid besar seperti Masjid Istiqlal di Jakarta, Masjid Al-Azhar di Jakarta, dan Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh, ada kegiatan berbagi takjil yang berlangsung hampir setiap hari selama bulan Ramadan. Masjid-masjid ini tidak hanya menyediakan takjil untuk jemaah mereka, tetapi juga untuk masyarakat sekitar dengan memanfaatkan dana yang terkumpul dari donasi dan zakat. Bahkan, beberapa masjid besar memiliki program khusus yang menggalang dana untuk menyediakan takjil bagi ribuan orang setiap harinya. Bayangkan betapa besar manfaat yang bisa didapatkan oleh mereka yang memberi dan betapa besar pahala yang didapat oleh orang yang membagikan takjil kepada sesama. Ini adalah bentuk solidaritas sosial yang sangat mulia. Dari Anas dikatakan, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama?" Rasul menjawab, "Sedekah di bulan Ramadan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain masjid, beberapa jalan utama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya juga dikenal dengan kegiatan berbagi takjilnya. Jalan Tamrin di Jakarta misalnya seringkali dipenuhi dengan mobil-mobil yang mengantarkan takjil kepada pengendara motor atau pejalan kaki yang sedang berpuasa. Setiap sore menjelang maghrib, orang-orang yang telah menyiapkan takjil di mobil mereka membagikan makanan dan minuman kepada siapa saja yang melintas di jalanan. Jalan Raya Gubeng di Surabaya juga tak kalah ramai dengan kegiatan serupa. Ada banyak orang yang datang bersama teman-teman atau keluarga mereka, membawa kotak-kotak makanan dan minuman, dan membagikannya kepada orang yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Ini adalah bentuk kepedulian sosial yang sederhana namun sangat berdampak. Kegiatan berbagi takjil di jalan-jalan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merasakan kebersamaan meski sedang sibuk dengan rutinitas masing-masing. Selain itu, ini juga membuka ruang bagi kita untuk menyadari betapa banyak orang yang membutuhkan dan bagaimana sedikit perhatian dari kita bisa membuat hari mereka lebih indah. Mari kita dengarkan dalil Al-Quran yang berbicara tentang sedekah atau berbagi. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa qaradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Berbagi di bulan Ramadan juga tak hanya terbatas pada takjil saja loh. Ada banyak cara lain untuk berbagi. Salah satunya adalah berbagi uang saat sholat taraweh. Banyak masjid yang membuka kesempatan bagi jemaah untuk menyisihkan sebagian rezekinya setelah melaksanakan sholat taraweh.
Uang yang terkumpul biasanya disalurkan untuk membantu mereka yang membutuhkan atau digunakan untuk kegiatan sosial di sekitar masjid. Berbagi uang setelah sholat taraweh bukan hanya memberi manfaat bagi yang membutuhkan, tetapi juga memperkaya jiwa kita dengan keberkahan yang datang dari berbagi. Tidak ada yang lebih indah selain melihat senyum mereka yang mendapat bantuan dan mengetahui bahwa kita telah menjadi bagian dari kebaikan tersebut. Di beberapa tempat ada juga program berbagi makanan setelah tadarus Al-Quran. Ini adalah kegiatan yang sudah banyak dilakukan oleh berbagai komunitas dan majelis taklim. Setelah tadarus Al-Quran selesai, biasanya akan ada makanan yang dibagikan kepada para peserta. Makanan ini bisa berupa nasi kotak, kolak, atau hidangan ringan lainnya. Tujuannya tentu saja untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat ukhuwah antar sesama. Ini juga menjadi momen untuk memperbaiki diri setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan lebih banyak bersedekah dan memberi kepada orang yang membutuhkan. Sahabat petualangan Islam, tidak bisa dipungkiri bahwa semangat berbagi selama bulan Ramadan di Indonesia semakin terasa di mana-mana. Banyak orang yang dengan ikhlas mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu sesama, baik itu dalam bentuk takjil, uang, makanan, atau bahkan hanya sekadar memberi perhatian. Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk berbagi, namun satu hal yang pasti, berbagi di bulan Ramadan memberikan dampak yang sangat besar bagi kesejahteraan sosial dan spiritual kita. Dan yang lebih menarik lagi, berbagi di bulan Ramadan ini tidak hanya melibatkan orang dewasa, anak-anak juga turut serta dalam kegiatan berbagi loh. Di banyak sekolah, anak-anak diajarkan untuk menyisihkan sedikit uang saku mereka untuk diberikan kepada teman-temannya yang kurang mampu. Ini adalah pelajaran berharga yang tidak hanya mengajarkan mereka tentang kepedulian sosial, tetapi juga tentang berbagi sebagai bentuk kasih sayang kepada sesama. Sahabat petualangan Islam, berbagi itu memang tidak mengenal batas usia. Apakah itu dilakukan oleh anak kecil yang baru belajar untuk berbagi atau oleh orang dewasa yang sudah berpengalaman dalam menjalani hidup. Semua bentuk berbagi itu sama mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak berbagi selama bulan Ramadan ini. Setiap sedikit bantuan yang kita berikan, baik berupa materi, waktu, atau perhatian, akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Bahkan dalam situasi yang serba canggih seperti saat ini, kita tetap bisa berbagi dengan cara-cara praktis loh. Ada banyak orang yang menggalang dana online yang kemudian digunakan untuk membeli takjil atau bahan makanan yang disalurkan kepada yang membutuhkan. Jadi, berbagi tidak mengenal halangan ya asalkan niatnya membantu sesama. Sahabat petualangan Islam, seperti yang kita bahas tadi, berbagi di bulan Ramadan itu bukan hanya soal memberi, tetapi juga soal mempererat ikatan sosial, menumbuhkan rasa syukur, dan tentunya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan ragu untuk berbagi. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini, setiap tindakan kecil yang kita lakukan, meski sekedar memberi senyum atau sedikit bantuan, bisa membawa perubahan yang besar bagi mereka yang membutuhkan. Ingat ya sahabat, berbagi itu tidak hanya untuk orang lain, tetapi sebetulnya juga untuk kita sendiri. Kita bisa lebih bahagia, lebih bersyukur, dan tentunya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ayo, mari terus bersemangat berbagi dan buat Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang penuh keberkahan. Sebelum kalian pergi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Kalau ada hal yang ingin kalian diskusikan atau ada topik menarik yang ingin kalian lihat di video selanjutnya, tuliskan di kolom komentar ya. Mimin tunggu banget request dari kalian untuk topik berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya sahabat petualangan Islam. Tetap berbagi, tetap peduli, dan semoga kita semua selalu diberkahi. Wassalamualaikum.